Nabi Nuh alaihissalam lahir di masa yang penuh dengan kesesatan. Sejak generasi Nabi Adam alaihissalam, manusia hidup dalam satu kesatuan, mengenal Tuhan yang sama, mengikuti ajaran kebenaran. Namun semakin lama, manusia mulai terpecah, mengikuti hawa nafsu dan menjauh dari jalan yang benar. Disinilah Nabi Nuh kecil mulai hidup, di tengah masyarakat yang lebih banyak menyembah berhala, daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Tarikh Al-Rusul wal Muluk karya Al-Tabari dan Qisas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, kisah ini menjadi salah satu cerita peringatan terbesar dalam sejarah Islam. Nabi Nuh alaihissalam tumbuh sebagai anak yang berbeda. Ia dikenal patuh, cerdas, dan memiliki ketenangan yang mendalam. Suatu hari saat Nabi Nuh kecil tengah duduk di bawah pohon besar di tepian desa, ayahnya, Lamik bin Matusyalah, mendekatinya. "Nuh," kata Lamik sambil menepuk bahunya, "kau adalah satu-satunya cahaya di tengah kelamnya dunia ini. Tak banyak lagi orang yang tetap memegang ajaran kakek buyut kita, Nabi Idris alaihissalam." "Ayah," jawab Nabi Nuh lembut, "mengapa mereka memilih berhala, padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segalanya?" Lamik menarik napas panjang. "Setan, nak. Dia tak pernah berhenti memperdaya manusia. Ia membujuk mereka agar menganggap patung-patung itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlahan manusia mulai menyembahnya. Ketika kebaikan dari orang-orang saleh yang mereka hormati seolah berpindah pada patung, mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Nuh alaihissalam mengangguk, meresapi kata-kata ayahnya. Perjalanan hidupnya seakan telah terarah sejak awal untuk memperbaiki apa yang rusak di sekitarnya. Saat Nabi Nuh dewasa, keadaan semakin buruk. Raja Bewaras, penguasa di tanah Persia, terus menyebarkan ajaran sihir dan kekafiran. Di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, berbagai kejahatan kerap terjadi, dari mencuri, minum minuman keras, hingga larut dalam hiburan duniawi yang tak mengenal batas. Nuh sering menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk untuk membangkitkan kembali kesadaran umatnya. Di suatu sore, Nabi Nuh alaihissalam kembali menyaksikan berhala-berhala besar yang diletakkan di pusat desa. Patung-patung dengan nama seperti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr berdiri megah, dipuja dan dipuja oleh kaum yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbondong-bondong datang untuk meminta keselamatan, kekayaan, dan kebahagiaan kepada patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung tersebut adalah lambang dari roh-roh orang saleh di masa lalu, seperti yang diceritakan para tetua mereka. Nabi Nuh alaihissalam mendekati sekelompok orang yang sedang berdoa di depan patung Wad, salah satu berhala yang dianggap sebagai pelindung kekuatan. "Saudara-saudaraku," kata Nabi Nuh alaihissalam dengan suara lembut namun penuh wibawa, "apakah kalian tak menyadari bahwa batu ini tak bisa memberi manfaat atau mudarat?" Salah satu pria menoleh menatap Nabi Nuh dengan mata tajam. "Kau tak paham, Nuh," katanya. "Ini adalah lambang kebesaran leluhur kita, orang-orang suci yang melindungi kita dari segala bahaya. Leluhur kalian, manusia seperti kita, mereka telah tiada. Namun Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ada, melihat dan mendengar kita. Mengapa kalian berpaling darinya?" Nabi Nuh alaihissalam mencoba meyakinkan mereka. Namun orang-orang itu berpaling, meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam sendirian. Hatinya pedih melihat kedegilan mereka, namun keyakinannya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kokoh. Kembali ke rumah Nabi Nuh alaihissalam, bertemu ibunya yang juga menyaksikan kegalauan di wajahnya. "Nuh anakku," sang ibu memeluknya, "kau terlihat semakin berat memikul beban ini. Ketahuilah aku selalu mendoakanmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk." "Aku hanya ingin mereka mengerti, Bu," jawab Nabi Nuh alaihissalam sambil menghela napas. "Mengapa begitu sulit bagi mereka untuk meninggalkan batu-batu yang tak bisa berbicara, tak bisa mendengar? Bukankah Allah telah memberi kita akal untuk memahami siapa yang benar-benar pantas disembah?" Ibu Nuh tersenyum lembut, mengusap punggungnya. "Tidak semua hati semudah itu terbuka untuk kebenaran, nak. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan memberi mereka pilihan untuk menemukan jalan yang benar, dan sebagian dari mereka tersesat karena memilih yang salah." Nabi Nuh alaihissalam menatap ibunya penuh haru lalu berkata, "Mungkin inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memintaku bertahan hingga aku bisa menjadi suara yang mengingatkan mereka." Jauh sebelum Nabi Nuh alaihissalam lahir, di masa Yarid, keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ke-10, mulai muncul penyimpangan. Ketika para pemimpin saleh yang terkenal dengan kebaikan dan akhlaknya meninggal, iblis menemukan celah untuk menyesatkan manusia.
Dia mendekati para pengikut orang-orang saleh itu dalam bentuk manusia dan menawarkan solusi untuk mengabadikan ingatan mereka tentang pemimpin-pemimpin ini. Jika kalian membuat patung menyerupai mereka dan meletakkannya di tempat pertemuan kalian, maka kalian akan selalu mengingat kebaikan dan kebijaksanaan mereka, bisik iblis dengan lihai. Orang-orang pun setuju dan membangun patung-patung yang menyerupai Wadan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Lambat laun, rasa hormat itu berubah menjadi pemujaan. Generasi berikutnya melihat bahwa orang tua mereka memuliakan patung-patung itu tanpa memahami sejarah di baliknya, dan mereka mulai meyakini bahwa patung-patung tersebut adalah dewa-dewa yang memiliki kekuatan besar. Pada usia sekitar 480 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam merasa bangga sekaligus cemas akan tugas yang berat ini. Ia harus menantang keyakinan seluruh kaumnya, melawan kepercayaan yang telah berakar kuat, dan mengajak mereka kembali pada jalan yang benar. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mulai berdakwah secara terang-terangan, berbicara kepada para pemimpin kaumnya, mendatangi mereka satu persatu. Sebuah peristiwa terjadi ketika Nabi Nuh alaihissalam mendatangi para pemimpin kaum di alun-alun desa, dan berbicara di depan mereka dengan suara lantang. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan kalian. Aku khawatir jika kalian terus melakukan ini, kalian akan tertimpa azab yang pedih. Seorang pemimpin suku dengan tatapan sinis bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, "Kau siapa, Nuh, sehingga kau merasa layak untuk menggurui kami? Kami telah mengikuti ajaran leluhur kami sejak lama. Jangan berpura-pura lebih suci dariku." Nabi Nuh alaihissalam tak gentar. Ia mendekati pria itu dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Bukankah kita diciptakan olehnya? Mengapa kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri dengan tangan kita?" Namun pria itu menatap Nabi Nuh alaihissalam dengan kebencian. "Kami tak akan mendengarkan kata-katamu, Nuh. Jika engkau terus mengganggu, maka kami tak akan segan menghukummu." Nabi Nuh alaihissalam menarik napas dalam-dalam. "Aku hanya ingin kebaikan bagi kalian. Tugas ini adalah perintah dari Tuhan yang menciptakan kita semua. Jangan berpaling, saudara-saudaraku, sebelum penyesalan datang." Sahabat umat muslim, sebelum melanjutkan kisahnya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman.